Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji. Alhamdulillah di pagi hari yang mendung ini kita berkunjung ke rumah Pak MS Kaban di Bogor dan bertemu langsung dengan beliau. Seperti tidak akan jauh-jauh ya kalau kita akan berbicara dengan seorang tokoh Islam Indonesia, yaitu akan bicara tentang potensi partai Islam di pemilu 2024 nanti. Apa kabar Bang Kaban? Alhamdulillah. Sehat Bang? Alhamdulillah. Iya, tadi katanya dari istri baru agak demam ya semalam. Biasalah, ini kan cuaca terus begitu dinamis. Ya, jadi ada flu-flu dikit gitulah. Tapi katanya dihajar dengan herbal terus Bang ya? Oh iya, jadi kita memang udah membiasakan diri bahwa di sekitar kita ini tanam-tanaman itu punya manfaat. Jadi ya kita nikmati aja. Ya, mungkin banyak khasiatnya yang bisa membuat tubuh kita itu lebih ya prima atau sehat lah begitu. Herbal juga kan sebenarnya banyak disarankan Bang ya kalau di Islam ya, diajarin Islam. Nabi misalnya kan pengobatannya herbal karena saat itu belum ada pengobatan modern sebenarnya. Iya, karena pada dasarnya semua yang diciptakan tanam-tanaman itu punya khasiat. Iya Bang. Dan yang penting kita mampu meramunya ya, dan itu akan menjadi obat gitu ya. Karena bahasa Quran kalimat ma khalaqta haja batil ya, jadi semua yang diciptakan tuh nggak ada yang sia-sia. Berarti dia punya manfaat. Jadi kita harus setiap jenis tanaman itu kita harus tahu apa manfaatnya, apa khasiat yang dimilikinya. Dan kemudian bagaimana kita meramunya. Inilah dibutuhkan ahli-ahli pengobatan, ahli-ahli kedokteran, ahli-ahli kesehatan yang sangat paham tentang itu gitu. Ya, jadi kan kalau kita lihat ya, hikmah itu banyak sekali di Islam. Tanaman aja bisa mengobati dan sebagainya ya. Jadi kalau kita ikuti ajaran Islam, sebenarnya hidup kita insya Allah lebih aman ya Bang ya? Iya, jadi karena kan semua yang diciptakan itu bermanfaat. Bermanfaat ya? Semua diciptakan itu bermanfaat. Ya, hanya saja kita manusia kadang-kadang merendahkan ketika terjadi kelangkaan, baru manusia panik. Padahal seluruh tanaman itu adalah merupakan rantai dari seluruh kehidupan. Ini adalah ekosistem kehidupan. Nah, ini menarik, justru kita ngobrol soal herbal ada kaitannya dengan politik sebenarnya. Tadi dipancing dulu dengan herbal. Jadi partai Islam juga harusnya dia memang berdasarkan Islam Bang ya. Ya, jadi gini, setiap Muslim itu dia menghayati bahwa tidak ada aspek kehidupan ini yang terlepas, ya. Jadi sebagai seorang Muslim dia harus berpikir integral, ya, bahwa seluruh aspek kehidupan ini tidak bisa dilepaskan dengan masalah agama, tidak bisa dilepaskan dengan masalah akidah. Kenapa? Karena semua kegiatan kita itu adalah ibadah. Jadi termasuk di dalamnya bidang politik. Nah, berpolitik, ketika kita bicara politik ini kan skopnya sangat-sangat luas. Ya. Tetapi apapun skopnya, apapun bidangnya, itu tetap dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi membangun kesadaran berpikir bahwa setiap Muslim itu dia melangkah bertindak itu adalah ibadahnya kepada Allah, termasuk di bidang politik. Nah, ini butuh pembelajaran, butuh sebuah ikhtiar yang terus menerus ya, karena kita hari ini bertarung dengan dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran yang senantiasa berusaha menjauhkan kaum muslimin dengan Islam berpolitik, politik kan? Islam. Nah, jadi bagaimana Islam itu hanya urusan ibadah, nggak ada itu diciptakan suasana seperti itu. Tapi ketika Islam dalam konteks berpolitik, Islam politik, Islam dalam konteks kekuasaan, nah itu dibuat banyak sekali cara-cara berpikir yang menjauhkan itu, ya, mulai dari paham sekularisme, paham pluralisme, paham istilahnya yang akhir-akhir juga dikembangkan, bagaimana agar istilahnya itu supaya orang-orang Islam tuh jangan keras, jangan apa dan sebagainya. Saya pikir itu persepsi, radikalisme. Nah, jadi radikalisme juga termasuk yang sangat keliru terhadap Islam itu sendiri gitu. Jadi
orang yang nggak paham Islam, orang yang misperception tentang Islam, lalu dia mencoba ya untuk apa ya menjudge, ya, menjudge. Berarti emang Islam. sebenarnya mispersepsi ya orang-orang itu, abang tadi bilang menjas, berarti mereka emang nggak ngerti sebenarnya. Ya kalau saya bilang nggak ngerti. Nah, ya, gitu. Itu kata kuncinya. Mereka tidak paham. Tidak paham. Justru gitu. itu kan harus didakwahi, Bang. Ya inilah tugas kita. Tugas kita. Jadi kalau kita sekarang nih bergabung di dalam sebuah partai politik, itu juga dalam rangka mengajak, siap. dalam rangka mengingatkan, dalam rangka juga memberikan suatu proses pembelajaran, edukasi bahwa Islam itu dia tidak bisa dipisahkan dari seluruh kehidupan. Ya karena kita harus melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan kita itu agar supaya apakah kita mulai dari kampung, RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan dan sebagainya melibatkan Allah supaya kehidupan kita itu lebih baik. Iya, gitu. Ya memang sekarang kita akan bicara sedikit soal Partai Islam nih, Bang. Ya tadi kan di awal saya sudah membuka tentang peluang untuk Partai Islam. Kalau filosofinya tadi kita udah mendengarkan dari Bang Kaban. Abang melihat nggak sih peluang partai politik Islam untuk meningkatkan, mendongkrak suaranya di 2024 nanti? Kalau kita lihat kan di beberapa pemilu sebelumnya menurun juga tuh, Bang. Iya. Jadi kalau dilihat dari jumlah populasi kaum muslimin, maka peluang partai politik Islam itu logikanya adalah harus kuat. Iya. Ya. Jadi kalau lihat dari jumlah populasi umat Islam di Indonesia, maka logikanya bahwa partai politik Islam itu diminati, ya, harus menjadi pilihan dari kaum muslimin. Tetapi dalam kenyataannya, ya, sejak kita sebelum merdeka sampai setelah merdeka sampai hari ini, memang pilihan masyarakat untuk partai politik Islam itu cenderung mengalami penurunan. Ada degradasi. Di zaman tertinggi Mas Yumi ya. Di zaman Mas Yumi tahun 55 itu pernah 40%, ya kan? Nah, tapi semakin ke sini itu semakin menurun. Nah, kenapa? Ini tentu banyak faktor. Ya. Jadi banyak faktor menyebabkan kenapa kekuatan partai politik Islam ini menurun. Nah, jadi walaupun dalam suasana menurun seperti itu, kita tetap wajib. Nah, kita tetap wajib terpanggil. Bagaimana supaya kekuatan partai politik Islam itu terus dibangun? Ya, walaupun dengan jumlah yang katakanlah sedikit, tapi kita terus. Kenapa? Karena Islam itu bukan persoalan hasilnya. Ada perjuangannya, ada prosesnya. Jadi bukan prosesnya. Tadi ada tahapan-tahapan yang akan diperjuangkannya. Jadi mula-mula memang asing, ya, sedikit peminat. Nah, mungkin juga suatu saat ditinggalkan orang, tapi ikhtiar untuk kita membangun kekuatan politik Islam itu tidak boleh berhenti. Dan memang politik Islam itu sebuah keniscayaan ya, Bang ya. Iya. Untuk Islam itu sendiri. Bukan. Jadi kenapa kita politik Islam itu disebut keniscayaan? Ya dalam konteks kita bernegara hari ini, saya hakul yakin, ya. Hakul yakin bukan lagi ainul yakin, bukan lagi ilmal yakin. Ya, menarik. Ya, tapi sudah hakul yakin yang mampu menyelesaikan masalah bangsa yang sangat kompleks ini, itulah partai politik Islam. Partai politik Islam yang mampu menyelesaikan masalah bangsa kita yang kompleks ini ya. Oke. Ini kita sambil azan teman-teman, jadi kalau ada background azan ya mohon dimaklumi saja. Kita akan teruskan perbincangannya dengan Bang Kaban. Bang Kaban, ini menarik, tadi Abang juga sebut ada ketidakpahaman dari masyarakat tertentu sehingga mengatakan Islam harus dipisahkan dari politik, ya sekulerisme sebenarnya. Kalau kita lihat trennya justru sekarang yang terjadi adalah post-sekuler, Bang. Kalau di dunia barat, kalau di Indonesia mungkin pemahaman post-sekuler itu belum begitu dipahami. Justru di dunia barat itu makin far right, makin kanan. Kalau kita lihat kan di Amerika misalnya, mereka makin dalam tanda kutip di sana kan yang dominan agama adalah Nasrani ya. Ya mereka justru makin taat gitu, makin far right gitu. Kalau kita lihat Rusia juga dan di berbagai negara juga agama itu justru semakin kuat gitu. Indonesia sebenarnya mengalami juga post sekuler. Kalau kita lihat di kalangan kaum muslim, kalau dulu sedikit sekali yang berhijab tahun 80-an, kalau sekarang hampir semua kita bisa menemukan di mana-mana perempuan berhijab, dan juga
kegiatan-kegiatan keislaman yang makin meningkat. Jadi sebenarnya ini peluang untuk partai politik Islam kalau memang pendekatannya adalah benar. Satu itu. Tapi saya akan mengajak Abang berdialog tentang yang namanya radikalisme. Tadi kan Abang juga bilang ada yang nggak paham nih sebenarnya tentang Islam dan politik dan sebagainya. Kan kita juga sering mendengar nih istilah radikalisme yang seolah-olah ditembakkan terus ke umat Islam, kemudian ya kita dituduh radikalisme. Sebenarnya radikalismenya itu seperti apa sih, kita juga nggak pernah tahu. Ya kan, radikalisme yang dituduhkan kelompok Islam itu apa sih radikalisme gitu? Menurut Abang ini fenomena apa nih Bang ketika kita sering sekali dituduh radikal gitu? Iya. Tuduhan kepada kaum muslimin, umat Islam dengan judul bermacam-macam. Ya, judulnya ada yang mengatakan radikal, intoleran, ada yang mengatakan intoleran, yang ada yang mengatakan fundamentalisme, kemudian ekstrim kanan, ada lagi istilah apa yang terbaru ya, lupa saya namanya. Iya. Saya juga saking banyaknya. Tapi semua judul-judul itu poinnya satu aja. Orang Islam, kalian jangan main kekuasaan. Populisme Islam. Yang terakhir mungkin populisme Islam. Jadi kalian itu janganlah coba-coba ingin ikut berkuasa, bawa-bawa agama. Jadi jangan kait-kaitkan agama dengan politik, jangan kaitkan agama dengan kekuasaan. Ini adalah politik yang dilakukan penguasa yang merasa terancam dengan kekuatan Islam. Jadi kuasa bahasa ya. Padahal Islam itu bukan ancaman. Islam itu selalu memberikan solusi. Ya, Islam itu selalu memberikan way out dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Saya kira banyak faktanya di Republik ini bahwa ketika Islam tampil dia selalu menyelesaikan masalah. Ya, itu. Nah, jadi orang-orang yang menyebut istilah radikal, saya yakin mereka sendiri bingung dengan definisi itu. Ketika ditanya nggak tahu lagi jangan-jangan. Ya, ketika saya mengalami lah ya waktu zaman-zaman mahasiswa berapa banyak itu stempel yang diberikan. Kaban itu fundamentalis, Kaban itu ekstrim kanan, Kaban itu anti Pancasila, macam-macam istilah yang diberikan. Ya, ternyata itu diberikan oleh orang-orang yang memang nggak suka. Orang yang tidak senang, tapi begitu kita diperiksa, di BAP, dijelaskan tentang tuduhan-tuduhan itu semua, akhirnya clear, nggak ada masalah, ya kan? Nah, jadi sebetulnya bahasa-bahasa radikal, kemudian intoleran itu adalah bagi orang yang memang ingin memusuhi kaum muslimin supaya mereka jangan diganggu. Nah, itu sebetulnya kalau kita kembali ke zaman-zaman penjajahan itu bahasa kaum penguasa. Penjajah maksudnya? Iya. Jadi para penjajah itu selalu memberikan istilah-istilah kepada gerakan-gerakan tokoh-tokoh Islam itu dengan judul yang aneh-aneh, judul yang bermacam-macam. Jadi berulang ya sejarah. Nah, ini dipakai lagi gitu kan. Nah, jadi saya pikir ya kalau saya nanggapinnya sih rileks-rileks aja, ya gitu kan, karena saya tahu Islam itu adalah adin yang didatangkan oleh Allah kepada umat manusia untuk menyelamatkan kehidupan di dalam membangun peradaban ini. Jadi Islam itu ya sangat indah gitu kan. Tapi ketika ajaran yang begitu indah dibilang ekstrim, dibilang radikal, berarti orang yang menuduh itu lebih radikal. Ya lebih kan? Intoleran ya. Lebih jadi intoleran. Ketika dikatakan Islam intoleran, berarti dia lebih tidak toleran lagi gitu. Jadi memukul dirinya sendiri. Jadi oleh karena itu kita ajak aja kaum muslimin, terus kita dalami Islam itu, terus kita dakwahkan, dan kemudian kita ajak mereka, ayo bangun kekuatan politik Islam. Kekuatan politik Islam. Nah, ini yang tampaknya yang masih agak sulit ya untuk Indonesia, karena stigmanya politik Islam itu sudah distigmakan sedemikian rupa, bahkan dikaitkan dengan radikalisme dan sebagainya. Jadi agak sulit kalau saya lihat. Tapi kalau kita membangun persatuan Islam, itu mungkin menjadi sejalan dengan politik Islam. Sebenarnya kalau persatuannya udah terbangun, politik Islamnya mengikuti nantinya kan sebenarnya kan. Nah, ini tantangan kita nih Bang untuk membangun persatuan Islam nih. Kalau saya lihat juga Abang juga sebagai aktivis Islam ya, dari zaman mahasiswa sampai sekarang ya masih menjadi tokoh Islam. Nih apa Bang yang menurut Abang harus dilakukan untuk membangun persatuan Islam di Indonesia? Ya, saya kembali kepada pengalaman sejarah di Indonesia. Perjalanan sejarah partai politik Islam di Indonesia ini bisa kita lihat katakanlah sejak zaman Syarikat Islam. Ya kan? Sejak zaman Syarikat Islam 1905
terus tumbuh, ya. Kemudian ada Miai, kemudian ada Masyumi dan sebagainya. Itu pasang surut. Ya, itu pasang surut yang ada pada sejarah siapapun. Ya. Saya kira seperti di Eropa, ya, di Eropa banyak negara yang bikin partai politik bermacam-macam paham dan sebagainya. Ada pasang surut, ada surut. Ya. Nah, ini sesuai dengan bagaimana proses kita mengedukasi masyarakat. Nah, jadi dengan apa yang terjadi sekarang ini, ya, saya tetap berkeyakinan, ya, saya tetap berkeyakinan bahwa rakyat itu merindukan kepemimpinan Islam. Ya, rakyat itu merindukan bagaimana kehidupan ini lebih beradab. Ya, bagaimana kehidupan ini lebih terasa keadilan itu. Bagaimana rakyat itu merasakan bahwa ada kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan yang tidak saling carut marut, ya, tidak terpecah-pecah. Nah, jadi di sini memang kekuatan-kekuatan tokoh-tokoh. Nah, jadi di sini ya, para tokoh-tokoh ini perlu sering bertemu, dialog, ya. Perlu sering bertemu, berdialog, ya. Apakah tokoh ormas, apakah sebagai orang-orang politik, apa sebagai tokoh-tokoh masyarakat. Saya pikir inilah perlu merajut, ya, merajut, saling saling berkomunikasi, saling bertemu, ya, saling bersilaturahim, ya, karena dengan bertemu dan silaturahim itu kita bisa saling menukar informasi dan sekaligus juga kita bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi, apa yang harus kita lakukan, dan kemudian bagaimana kita perlukan sebuah kebersamaan. Ya, saya ingat tahun 81 ketika saya masih kuliah dan baru mulai aktif, ya, bagaimana di gedung Al-Azhar Jakarta Selatan, waktu itu masih ada gedung Majelis Ulama. Nah, saya berkesempatan sebagai aktivis kampus diundang hadir, di mana di dalam forum itulah saya bertemu melihat seluruh tokoh-tokoh Islam yang baik yang ada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan bisa duduk dalam satu majelis, dalam satu forum. Tahun 81 tuh, Bang. Ya. Hebat itu. Mereka bisa bertemu dan disitulah cikal bakal terbentuknya namanya waktu itu Forum Ukhuwah. Kesepakatannya adalah bertemu setiap berapa saat gitu, ya, tapi membicarakan apa yang diharapkan oleh umat yang di luar pemerintahan dan bagaimana harapan umat itu bisa sampai pada tokoh-tokoh yang ada di dalam kekuasaan. Nah, kita tahu pada waktu itu, tahun-tahun itu, tahun 81, 82, 83, ya, sangat terasa tekanan kepada terhadap umat Islam. Tapi dengan dibentuknya forum ukhuwah seperti itu, nah, ternyata bisa dikomunikasikan. Bisa dikomunikasikan. Nah, jadi sekarang ini memang antar partai-partai politik Islam itu juga harus siap bertemu, ya, siap bertemu, berdialog, ya, kan, kemudian mungkin membagi tugas-tugas perjuangannya, gitu kan. Nah, yang penting kita adalah saling menguatkan. Jadi kalau dalam ya paling tidak apa yang pernah saya rasakan tahun 81, 82, 83 sampai 84, ya, itu bagaimana tokoh-tokoh itu bisa bersama-sama dan kemudian saling sharing, sehingga juga waktu itu banyak, paling tidak waktu itu Ketua Majelis Ulama pada waktu itulah Pak Kiai Haji Hasan Basri. Nah, bagaimana Pak Kiai Hasan Basri juga pada akhirnya bisa menyampaikan pesan-pesan kaum muslimin kepada Pak Harto atas nama Majelis Ulama Indonesia. Nah, saya kira ini jalan. Bisa diulangi sebenarnya. Kenapa tidak? Jadi untuk membangun kekuatan politik Islam kita harus berani dan mau untuk mencari persamaan dari perbedaan. Ya, gitu. Dan meninggalkan sementara perbedaan, karena perbedaan itu pasti banyak. Tapi jadi, yang kita cari persamaannya kan. Ya, kita bertitik tolak, ya, dialog tuh berdiskusi, ya ada perbedaan, tapi kita cari titik singgungnya. Nah, titik singgungnya yang akhirnya bisa
menenteramkan semua keadaan. Kalau Abang lebih prefer ke itu ya, ke elemen-elemen baik partai politik Islam maupun ormas maupun ulama, penceramah kan kita tahu banyak sekali. Lebih ke berbagai elemen, Bang ya. Iya. Ya kalau kita lihat baru-baru ini misalnya di 19 Januari 2022 lalu Ketum PAN, Partai Amanat Nasional, Pak Zulkifli Hasan bertemu dengan Pak Yusril Iza Mahendra, Ketua Bulan Bintang, membahas Poros Indonesia Raya. Tapi ini sepertinya levelnya politik, partai politik. Dan itu baru 2 partai. Harusnya lebih dari itu sebenarnya, Bang ya. Iya. Oke, Bang. Kalau begitu, menurut Abang peran MUI sekarang ya yang harus lebih diperkuat ya? Oh begini. Jadi Majelis Ulama Indonesia saya kira dia memiliki apa istilahnya ya? Memiliki tugas, kewenangan, otoritas sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Majelis Ulama. Nah, tetapi ya kan, nah di sini juga Majelis Ulama harus bisa mengayomi semuanya, ya harus bisa mengayomi semua kekuatan politik yang ada, gitu kan. Dan bila perlu Majelis Ulama juga mendengarkan apa yang menjadi itu. Jangan sampai Majelis Ulama itu hanya menjadi terpisah, ya, menjadi terpisah atau menjauh atau berpihak kepada hanya salah satu kalangan saja misalnya. Jadi karena Majelis Ulama itu dia harus menjadi betul-betul majelis dari para ahli-ahli ilmu yang termasuk di dalamnya bidang politik ini gitu. Nah, tetapi memang kan kita harus juga bisa pahami bahwa partai politik itu kan kadang-kadang ya dia lebih mengambil kepentingan sesaat. Ya, harus menang pemilu itu. Jadi dia hanya mengambil kepentingan sesaat yang kadang-kadang mengabaikan ya apa aspek nilai-nilai Islam yang lebih luas tadi, sehingga akhirnya partai politik itu dia menjadi terpisah dengan kalangan umat sendiri, bahkan tidak mewakili kepentingan umat lagi, jangan-jangan pada satu sehingga titik. Dalam kondisi seperti itu umat Muslim dia mencari pijakan sendiri. Nah itu bisa tepat, bisa juga keliru, dan akhirnya kecewa. Iya. Gitu. Ya, tapi insya Allah Bang ya, kalau di Abang kan masih di Partai Umat Bang ya. Masih insya Allah, kalau Partai Umat mungkin perspektifnya berbeda. Iya insya Allah. Ya, sebagai aktivis Islam tentunya, bukan sebagai Dewan Syuro di Partai Umat, sebagai aktivis Islam, apa nih pesan-pesan Abang untuk para tokoh Islam yang ada di Indonesia, baik yang parpol maupun yang non-parpol, supaya kita segera bertemu mungkin itu ya, seperti itu Bang, atau apa nih Bang? Jadi tidak ada pesan terkecuali mari kita amalkan ya kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi politik itu salah satu bagian dari aktivitas kehidupan, ya kan? Nah, ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, bagaimana ini kita semua saling mencari titik temu untuk sesuatu yang lebih besar, yang lebih bermaslahat untuk kepentingan negara, kepentingan bangsa. Jadi kalau umat Islam itu semakin terpecah-pecah, ya, terpilah-pilah hanya gara-gara persoalan-persoalan furu misalnya. Furu, iya. Persoalan-persoalan furu, lalu kita memasang jarak satu dengan yang lain, itu akan menuai kelemahan. Nah, tapi jika kita bisa memahami ya persoalan-persoalan furu itu dengan hati yang lapang, ya kan, dan kita lebih menyatukan kebersamaan, berpegang teguh, ya insya Allah itu menjadi kekuatan. Jadi semakin kuat umat Islam, semakin kuat bangsa Indonesia ini. Ya, semakin pecah-pecah, semakin lemah bangsa ini. Ya, jadi oleh karena itu saya mengatakan bahwa kaum muslimin mari bersama-sama bangun kekuatan politik Islam untuk membangun negara ini gitu. Karena yakin bahwa politik Islam akan membawa kemaslahatan. Ya, jadi itu sudah dijamin. Sudah dijamin oleh Allah ya. Jadi kita sudah jamin negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Itu tuh udah tertulis tuh. Iya, jadi udah tertulis. Jadi sebenarnya nggak perlu takut sebenarnya bagian dengan politik Islam. Jangan coba-coba membangun negara ini bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Ya. Nah, jadi kita kekuatan politik Islam itu
dalam rangka memperkuat itu, maka saya bilang tadi bahwa semakin umat Islam ini membangun kekuatan politik, bangsa ini semakin kuat. Makin kuat. Jadi nggak usah takut ya dengan politik Islam, juga termasuk dengan kalangan yang selama ini menganggap politik Islam itu misalnya radikal, berbahaya dan sebagainya, nggak usah takut. Karena orang Islam ramah-ramah, baik-baik, dan takut sama Allah. Nggak berani korupsi, Bang ya. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu Bang Ka'ban, ngobrol-ngobrolnya sangat inspiratif sekali di pagi hari ini. Kita tidak bisa lama-lama karena sudah masuk di waktu siang hari ya. Saya yakin banyak sekali manfaat hikmah yang bisa didapat dari yang diterangkan oleh Bang MS Ka'ban tadi. Nah, demikian teman-teman, semoga konten ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.